Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opela Putri Salsabila dengan NIM A1C4220012. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar yang ada pada PPT berikut, yaitu menjelaskan mengenai mekanisme apa yang terjadi pada gambar tersebut. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisiologi Hewan Lanjut. Baiklah, sekarang masuk ke gambar yang pertama, yaitu di sini adalah mekanisme yang terjadi dalam gambar ini, yaitu adalah siklus jantung dan aktivitas listrik jantung. Nah, terlihat juga di sini ada grafik elektrokardiogram. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini ada siklus jantung. Nah, saya akan menjelaskan di sini dulu ada atrium kanan ya, dan ini atrium kiri, dan ini ventrikel kanan, dan ini ventrikel kiri. Nah, di sini darah itu masuk ke atrium kanan ini ya, darah masuk ke atrium kanan dari vena cava, dan sementara atrium kiri ini menerima darah itu dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Nah, saat atrium ini berkontraksi, darah dipompa ke ventrikel kanan. Nah, setelah itu darah dipompa ke ventrikel kanan ini, dan ventrikel kiri. Darah tersebut dipompa kan. Setelah atrium berkontraksi dari ventrikel, nah akan berkontraksi untuk memompa darah keluar. Jadi setelah atrium ini berkontraksi atrium kiri dan kanan, maka dia akan ventrikel akan berkontraksi memompa darah keluar. Nah, ventrikel kanan ini memompa darah ini ke paru-paru itu melalui pulmonalis, sedangkan ventrikel kiri ini memompa darah itu ke seluruh tubuh melalui aorta ini. Jadi ventrikel kiri itu memompa darah itu melalui aorta. Nah, dapat kita lihat di sini ada grafik elektrokardiogram. Nah, di mana gelombang P ini menunjukkan depolarisasi atrium yang menyebabkan kontraksi atrium dari pengisian ventrikel. Nah, dapat kita lihat juga di sini ada gelombang QRS. Nah, ini ada Q, ada QR, ada S. Nah, ini kan naik ya diagramnya. Nah, ini itu menunjukkan depolarisasi ventrikel yang mengindikasikan kontraksi ventrikel. Nah, ini adalah fase di mana ventrikel itu memompa darah. Nah, jadi saat ini naik, elektrokardiogram ini naik, yang QRS ini itu menunjukkan bahwa fase di mana ventrikel ini memompa darah keluar dari jantung tersebut. Nah, untuk gelombang T ini, nah ini itu menunjukkan repolarisasi ventrikel di mana ventrikel ini kembali ke keadaan istirahat setelah kontraksi. Nah, jadi mekanisme ini menggambarkan bagaimana jantung ini berfungsi dalam siklus pemompaan darah dan bagaimana aktivitas listriknya terusur melalui elektrokardiogram ini. Nah, jadi inilah mekanisme yang terjadi pada saat jantung tersebut memompa darah. Nah, ini adalah grafik kardiogramnya yang terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke gambar kedua, yaitu gambar kedua ini menjelaskan mekanisme yang terjadi dalam siklus aktivitas listrik jantung dan aliran darah dalam jantung. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, di sini ada aorta ya. Nah, aorta ini yaitu arteri utama yang membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah fungsi aorta sendiri. Nah, selanjutnya ada supravena cava interior. Nah, ini adalah tempat superior vena cava. Nah, di sini superior vena cava ini mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh ke atrium kanan. Nah, atrium kanan tadi sudah saya jelaskan ya di gambar yang sebelumnya. Nah, di sini juga ada
sinus atrial atau node. Nah, ini dapat kita lihat di sini ada yang kuning ini yang ditunjuk oleh panahnya itu. Nah, itu adalah sinoatrial node. Nah, fungsi dari sinoatrial node ini itu pemicu utama yang menghasilkan impuls listrik untuk memulai kontraksi jantung, seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada diagram mengenai listrik jantung tersebut. Di sini ada gelombang P, di mana gelombang P ini menunjukkan depolarisasi atrium yang terjadi ketika impuls dari SA node ini menyebar ke atrium yang menyebabkan kontraksi atrium tersebut. Nah, di sini juga ada node antiventricular. Nah, di sini bukan ini deh. Node ventricular node ini yaitu dapat kita lihat di sini ya panahnya. Nah, di sini ini untuk menghantarkan impuls listrik ke ventrikel setelah jeda singkat untuk memastikan atrium selesai berkontraksi. Nah, jadi antiventricular node ini berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik tersebut ketika jeda singkat untuk memastikan atrium tersebut sudah selesai kontraksi atau belum, seperti itu. Nah, di sini ada bundle of His. Nah, bundle of His ini juga dilihat di sini ya, ada tanda panahnya, di mana dia ini menghantarkan impuls dari AV node ke ventrikel. Nah, selanjutnya di sini ada juga bundle branch. Nah, di sini bundle branch dan Purkinje fibers. Nah, ini tuh menyebabkan impuls seluruh ventrikel itu menyebabkan kontraksi ventrikel yang kuat. Nah, tengok dia dari diagram ini dia naik, action potensinya itu kuat seperti itu. Di sini juga ada gelombang Q, RS, dan T. Nah, di sini dapat kita lihat diagramnya itu naik ya. Nah, ini tuh menunjukkan depolarisasi ventrikel yang mengindikasikan kontraksi ventrikel. Nah, ini adalah fase di mana ventrikel itu mampu memompa darah keluar dari aorta dan arteri pulmonalis. Jadi dia memompa darah dari aorta dan arteri ke pulmonalis. Jadi makanya dia di sini diagramnya itu naik karena dia memompa. Nah, untuk gelombang T sendiri itu menunjukkan di mana ventrikel kembali ke keadaan istirahat. Nah, ini ada gelombang T ya, di mana menunjukkan repulsasi ventrikel, di mana ventrikel kembali ke keadaan istirahat, seperti itu. Nah, jadi mekanisme ini menggambarkan bagaimana impuls listrik itu mengatur siklus jantung mulai dari depolarisasi atrium hingga kontraksi ventrikel, dan serta bagaimana sih aliran darah terjadi dalam jantung, seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan ya, yang pertama itu dari aorta itu sendiri yang membawa dari aorta ini tadi yang membawa jantung arteri utama yang membawa darah yang kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita masuki gambar yang ke selanjutnya, yaitu mengenai mekanisme dari siklus jantung dan hubungan antara tekanan darah, volume jantung, dan aktivitas listrik jantung selama fase sistol dan diastol. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ada kontraksi isovolemik di sini. Nah, setelah depolarisasi ventrikel atau gelombang QRS, nah ini ventrikel itu berkontraksi tanpa perubahan volume. Jadi katup AV menutup dan tekanan dalam ventrikel ini meningkat seperti ini. Dapat kita lihat ya, ini ada meningkat. Nah, jadi tekanan ventrikel ini meningkat, tetapi volume tetap sama karena katup aorta ini masih tertutup seperti itu, masih tertutup. Nah, untuk ejeksi sendiri, ini untuk ejeksi, katup aorta itu membuka. Nah, ketika tekanan ventrikel itu melebihi tekanan aorta, katup aorta ini terbuka, jadinya katup aorta ini terbuka dan darah dipompa keluar dari ventrikel
dari ventrikel ke aorta. Nah, ini dapat kita lihat bahwa di sini ada tekanan atrium. Nah, tekanan atrium tuh ini yang garis putus-putus ini adalah tekanan atrium. Nah, tekanan ventrikel ini yang warna merah ini. Nah, volume ventrikel itu yang warna biru. Elektrokardiogram ini yang PuQRST ini. Nah, itu dapat dilihat ya. Untuk diastol, ini setelah ejeksi itu ventrikel mulai relaksasi, tekanan ventrikel menurun dan darah kembali mengalir ke atrium. Nah, diastol ini itu tekanan ventrikel itu menurun. Nah, dapat kita lihat kan di sini diastolnya menurun dan darah itu mengalir ke atrium kembali. Nah, katup AV itu katup AV ini membuka ketika tekanan atrium lebih tinggi dari ventrikel. Jadi katup AV terbuka memungkinkan darah mengalir ke ventrikel. Seperti itu. Jadi di sini fase diastol ini saat katup aorta membuka, saat katup aorta ini tadi membuka, disitulah volume paling tinggi. Nah, ini dapat kita lihat kan bahwa dia naik, jadi seperti itu. Nah, ini dapat kita lihat di sini kalau untuk kalau di sistol itu 140 ya. 140 per. Nah, kalau diastol itu 90 volumenya. Tekanannya maksudnya, maaf. Jadi kalau sistol itu 140, diastol itu 90. Jadi diastol itu lebih rendah daripada tekanan sistol, seperti itu. Baiklah, kita memasuki ke gambar yang selanjutnya, yaitu mekanisme sistem pengaturan hormon yang melibatkan hipotalamus, hipofisis anterior, dan organ target. Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwa yang pertama ada hipotalamus di sini. Nah, hipotalamus ini berfungsi sebagai pengendali utama dalam sistem endokrin. Nah, dia ini menerima informasi dari sistem saraf pusat dan merespon dengan memproduksi hormon pelepas. Nah, inilah yang disebut dengan hormon pelepas, yaitu releasing hormone dan faktor releasing inhibiting hormone. Nah, jadi hipotalamus ini yaitu dapat kita lihat di sini ada tanda panahnya ya. Jadi dia ini memproduksi hormon pelepas dan hormon penghambat. Nah, hormon penghambat ini yang dinamakan dengan releasing inhibiting hormone. Nah, sini. Jadi di sini dapat kita lihat setelah hipotalamus ini menerima informasi dari sistem saraf pusat dan merespon dengan memproduksi hormon ini, selanjutnya dia melakukan hipofisis anterior. Nah, di mana hipofisis anterior ini menerima sinyal dari hipotalamus. Jadi anterior pituitary ini menerima sinyal dari hipotalamus ini dan menghasilkan hormon tropik. Nah, ini dia hormonnya, hormon tropik yang merangsang organ target untuk memproduksi hormon tertentu. Seperti itu. Setelah dia menghasilkan hormon tropik ini, dia akan menghasilkan hormon yang memiliki setelah dia menghasilkan hormon tropik ini tadi, dia akan merangsang organ target berikutnya untuk memproduksi hormon tertentu. Hormon apa saja yang terdapat dalam organ target ini, yaitu menerima hormon dari hipofisis anterior. Nah, setelah itu menghasilkan hormon yang memiliki efek fisiologis seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Nah, hormon yang dihasilkan target organ ini yaitu ini tadi, hormon metabolisme, pertumbuhan, produksi, seperti itu. Nah, di sini juga ada umpan balik. Nah, umpan balik negatif
dari hormon target ini sendiri, yaitu organ ini dapat menghambat produksi hormon oleh hipotalamus dari hipofisis. Ya, jadi umpan balik negatif dari hormon target ini, dia dapat menghambat produksi hormon hipotalamus dan hipofisis anterior. Ini kan ada nih tanda panahnya di sini kan. Nah, yang pink ini, nah ini dia dapat menghambat umpan balik negatifnya memproduksi hormon hipotalamus dan hipofisis anterior untuk menjaga keseimbangan. Nah, umpan balik dari yang panah biru ini, umpan balik ultra pendeknya itu terkait dengan pengaturan cepat, di mana hormon yang dihasilkan itu menghasilkan organ target tersebut, seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan mengenai mekanisme sistem pengaturan hormon yang melibatkan hipotalamus, hipofisis anterior, dan organ target. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambaran berikutnya, yaitu mengenai mekanisme yang terjadi pada sistem saraf, di mana sistem saraf ini akan mengatur faktor lingkungan yang terjadi seperti suhu, ketika kita dalam stres. Nah, ini akan dijelaskan bagaimana sistem tersebut mengkondisikannya seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada sinyal lingkungan. Sinyal lingkungan di sini yaitu sinyal yang kita dapat seperti suhu, stres, atau ancaman. Nah, itu akan ditransfer ke hipotalamus ini. Jadi, hipotalamus ini yang akan mengatur bagaimana kerja dari faktor lingkungan tersebut yang kita dapat. Nah, nanti akan di panah ini akan masuk ke dalam sistem endokrin. Jadi setelah hipotalamus tersebut menerima suhu lingkungan tadi itu yang sudah saya jelaskan mengenai suhu, ancaman lingkungan. Nah, itu akan ditransfer ke sistem endokrin, di mana hipotalamus ini mengintegrasikan informasi dari lingkungan dan memicu respon melalui ANS dan seleksi hormon ke dalam sistem endokrin. Jadi dia ini dapat mempengaruhi berbagai fungsi tubuh seperti itu. Selanjutnya, hipotalamus ini juga mengarah ke sistem simpatik dan parasimpatik. Nah, ini dia sistem simpatik dan parasimpatik. Nah, di sini penjelasannya pada sistem simpatik itu mempersiapkan tubuh untuk merespon fight or flight, yaitu meningkatkan detak jantung dan tekanan darah ketika terjadi misalnya seperti stres, ancaman. Nah, itu biasanya sistem saraf simpatik ini yang memproduksinya. Nah, ketika saraf parasimpatik itu memfasilitasi keadaan yang ketika sedang nyaman, sedang merasa bahagia. Nah, itu adalah sistem saraf simpatik yang akan memproduksinya seperti itu. Dia mengurangkan detak jantung dan meningkatkan pencernaan. Itulah fungsinya. Nah, sistem endokrin ini mengarah ke kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal itu di sini ya, dari sistem endokrin ini dia mengarah ke kelenjar adrenal dan organ target lainnya. Nah, ini ada panahnya 1, 2 dari sistem endokrin tersebut ya. Nah, ini adalah organ-organ target yang diproduksi dari sistem endokrin tadi. Nah, di mana hipotalamus tadi ini merangsang kelenjar pituitari untuk mengeluarkan hormon yang mempengaruhi kelenjar adrenal, tiroid, dan organ lainnya. Jadi di sini sistem endokrin tadi mempengaruhi dari sistem-sistem lainnya seperti kelenjar adrenal, tiroid, organ lain untuk mengatur metabolisme, stres, dan respon imun tersebut. Nah, selanjutnya di sini tadi kan sudah dapat kita lihat bahwa sistem endokrin itu mengarah ke berbagai fungsi seperti perilaku, metabolisme, sirkulasi, dan reproduksi. Nah, penjelasan respon yang dihasilkan dari sinyal lingkungan tadi itu melibatkan pengaturan berbagai fungsi tubuh, termasuk perilaku, respon emosional dan perilaku terhadap stres, metabolisme dan pengaturan energi dan penggunaan nutrisi, reproduksi, dan lainnya. Nah, jadi mekanisme ini menunjukkan bagaimana hipotalamus ini tadi mengintegrasikan sinyal dari lingkungan dan mempengaruhi sistem saraf otonom seperti sistem endokrin tadi yang pada gilirannya mengatur berbagai fungsi tubuh untuk menjaga homeostasis. Nah, seperti itu.
Jadi intinya dari setelah faktor lingkungan yang telah kita dapat, nanti ini akan dicerna oleh hipotalamus ini tadi dan akan diproduksi oleh sistem endokrin yang itu tadi yang menghasilkan seperti dalam keadaan bahagia, senang, stres. Nah, itu adalah dari sistem endokrin ini tadi yang akan mempengaruhinya seperti itu. Baiklah, kita memasuki ke gambar berikutnya, yaitu gambar ini menjelaskan mekanisme kontraksi otot yang melibatkan interaksi antara filamen aktin dan filamen miosin dalam sel otot. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ini adalah gambar dari sel otot. Nah, ini adalah gambar dari sel otot, di mana di sini ada panah yang mengarah dari sel otot ini ke struktur filamennya. Jadi bagian gambar di bawah ini, yang ini semua itu adalah dari struktur filamen dari otot ini tadi. Nah, sel otot ini terdiri dari serangkaian serat yang berkontraksi untuk menghasilkan gerakan. Nah, di dalamnya yaitu ini tadi lah terdapat aktin, filamen aktin. Ini filamen aktin, filamen miosin, seperti itu. Jadi di dalam sel otot ini tadi terdapat beberapa filamen, yaitu antara filamen aktin dan miosin. Nah, filamen aktin ini itu dapat kita lihat di sini tipis ya, yang berfungsi sebagai tempat untuk pengikatan kepala miosin. Nah, filamen miosin ini dapat kita lihat itu tebal, yaitu memiliki lengan yang miosinnya yang dapat bergerak seperti itu. Nah, jadi kontraksi otot di sini dapat kita lihat bahwa ketika impuls saraf mencapai sel otot, nah ion kalsium itu dilepaskan yang menyebabkan kepala miosin. Kepala miosin ini terikat pada filamen aktin. Jadi dia terikat ke filamen aktin. Nah, proses ini dikenal sebagai sliding filaments theory, di mana filamen miosin ini menarik filamen aktin, menyebabkan sel otot berkontraksi. Jadi saling mengikat, saling menarik. Jadi itulah yang menyebabkan otot itu berkontraksi seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat lengan miosin. Di sini tadi, bentar kita hapus. Dapat kita lihat bahwa lengan miosin itu ini yang dinamakan dengan lengan miosin. Nah, lengan miosin ini bergerak dengan cara menggeser filamen aktin. Nah, yang menghasilkan kontraksi otot dan memendekkan serat otot tersebut. Jadi itulah terjadi kontraksi dalam sel otot itu tadi. Nah, jadi mekanisme ini itu menggambarkan bagaimana sel otot berkontraksi melalui interaksi antara filamen aktin dan miosin. Nah, disinilah dapat kita lihat pada gambar ini terjadinya tarik-menarik antara filamen aktin dan miosin, di mana impuls saraf itu memicu pengikatan dan gerakan lengan miosin yang menghasilkan kontraksi otot tersebut. Selanjutnya kita memasuki mekanisme gambar selanjutnya, yaitu adalah kontraksi otot yang terjadi melalui interaksi antara filamen aktin dan miosin dalam serat otot. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Dapat kita lihat di sini ada tulang. Ini ada tulang ya. Ini tulang. Nah, tulang ini berfungsi sebagai titik perlekatan bagi otot rangka. Jadi tulang ini sebagai titik perlekatan bagi otot rangka yang memungkinkan gerakan saat otot berkontraksi. Nah, di sini juga ada lapisan jaringan ikat. Nah, otot rangka ini terdiri dari serat otot yang dikelilingi oleh jaringan ikat ini tadi, yang mendukung dan melindungi otot serta menghubungkannya dengan tendon. Ini tadi, ini ada tendonnya yang dihubungkan oleh lapisan jaringan ikat tadi. Nah, tendon tulang ini yaitu tendon ini adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot ke tulang. Nah, jadi tendon ini itu adalah jaringan ikat yang menghubungkan tendon ke tulang untuk mentransfer kekuatan dari kontraksi otot ke tulang untuk menghasilkan gerakan seperti itu.
Nah, di sini juga ada sarkomer. Nah, sarkomer ini itu adalah unit fungsional terkecil dalam otot yang terdiri dari filamen aktin dan miosin yang berinteraksi selama kontraksi otot. Nah, filamen aktin dan miosin ini ada aktin dan miosin, dan ini juga ada kepala miosin. Nah, di mana filamen aktin ini agak tipis dari miosin yang berfungsi bersama dalam proses kontraksi otot. Ketika otot berkontraksi, kepala miosin ini mana tadi ya? Nah, ketika otot berkontraksi, itu kepala miosin ini mengikat dan menarik filamen aktin. Nah, ini filamen aktin. Seperti itu. Yang menyebabkan filamen tersebut bergerak. Nah, di sini juga ada troponin dan tropomiosin. Nah, troponin ini adalah protein yang mengatur interaksi antara aktin dan miosin. Jadi dia mengatur protein dari aktin dan miosin tadi. Nah, ketika ion kalsium dilepaskan, troponin mengubah posisi tropomiosin dan memungkinkan pengikatan miosin ke aktin. Seperti itu. Nah, untuk relaksasi dan kontraksi sendiri, nah proses kontraksi ini itu terjadi ketika filamen miosin menarik filamen aktin. Yang adalah kegiatan tarik menarik antara filamen aktin dan miosin. Nah, sedangkan relaksasi itu terjadi ketika ion kalsium dihilangkan, memungkinkan otot kembali ke keadaan istirahat, seperti itu. Nah, mekanisme ini menjelaskan bagaimana tulang otot, tendon, dan struktur dalam sarkomer berinteraksi untuk menghasilkan gerakan melalui proses kontraksi dan relaksasi otot tadi, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika otot itu berkontraksi, terjadi filamen miosin menarik filamen aktin, seperti itu. Jadi ketika filamen miosin dan aktin itu saling menarik, itu akan terjadi kontraksi. Nah, ketika terjadinya relaksasi itu ketika ion kalsium itu dihilangkan dan memungkinkan otot tersebut ke keadaan istirahat, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme hubungan antara sistem saraf dan sistem hormon dalam tubuh manusia. Nah, berikut saya akan menjelaskannya. Di sini dapat kita lihat dari sistem saraf ada mengarah dari otak. Ini dapat kita lihat ini otak ya. Itu dari mengarah dari otak dan susun tulang belakang ke sistem saraf perifer. Kemudian sistem saraf perifer. Nah, di sini sistem saraf perifer. Itu seperti itu. Nah, sistem saraf pusat ini otak dan susun tulang belakang ini mengontrol dan mengkoordinasikan semua seluruh tubuh. Jadi dapat kita lihat bahwa otak yang di sini tadi yang saya lingkari merah ini itu memungkinkan mengontrol dan mengkoordinasikan semua aktivitas tubuh yang mengirimkan sinyal ke sistem saraf perifer untuk mengatur respon terhadap rangsangan. Jadi setelah dia menerima rangsangan dari sini, dia akan mengirimkan ke sistem saraf perifer. Di sini sistem saraf perifer ini. Nah, ini sistem saraf perifer ini tadi untuk mengatur respon terhadap rangsangan, seperti itu. Nah, di sini ada sistem saraf perifer tadi kan. Nah, sistem saraf perifer ini mengarah ke ganglion dan saraf. Nah, sistem saraf perifer ini terdiri dari ganglion serta saraf. Nah, sistem saraf perifer terdiri dari saraf dan ganglion yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh tubuh yang membawa informasi sensorik dan motorik. Nah, jadi sistem saraf pusat tadi itu akan menghubungkan ke sistem saraf perifer untuk membawa informasi sensorik dan motorik. Nah, selanjutnya itu sistem hormon, di mana di sini ada kelenjar endokrin, mengarah kelenjar endokrin ke organ target. Kita lihat di sini sistem hormon. Di sini kelenjar endokrin itu seperti kelenjar pituitari dan tiroid. Ini
kelenjarnya yang disekresikan ke dalam aliran darah untuk mempengaruhi fungsi organ target di seluruh tubuh. Nah, kelenjar pituitari ini mengarah ke kelenjar lain seperti adrenal dan tiroid. Nah, kelenjar pituitari sering disebut master gland karena mengatur mengatur fungsi kelenjar lain dengan memproduksi hormon tropik yang merangsang kelenjar untuk menghasilkan hormon spesifik. Sedangkan kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan tubuh. Kelenjar adrenal sendiri itu memproduksi hormon seperti adrenalin dan kortisol yang berperan dalam respon tubuh terhadap stres dan meningkatkan energi dan kewaspadaan. Organ target ini berfungsi untuk memproduksi oleh kelenjar endokrin, mempengaruhi organ target untuk mengatur fungsi reproduksi dan perkembangan seksualnya. Nah, mekanisme ini menggambarkan interaksi antara sistem saraf dan sistem hormon dalam tubuh, di mana sistem saraf mengontrol respon cepat, sementara sistem hormon ini mengatur proses jangka panjang melalui pengeluaran hormon seperti hormon adrenalin, endokrin, seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme gambar ini, yaitu ini adalah mekanisme dari regulasi siklus tidur bangun oleh hipotalamus dan peran hormon dalam proses tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada melatonin. Nah, melatonin ini adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal. Ini ya, kelenjar pineal gland ini yang berperan dalam mengatur siklus tidur dan bangun tubuh. Nah, produksinya ini meningkat saat gelap dan menurun saat terang. Seperti itu. Jadi jika dia saat terang itu produksinya menurun, kalau saat gelap itu produksinya meningkat. Jadi ini adalah melatonin tadi. Nah, selanjutnya setelah melatonin ini kita mengarah ke hipotalamus. Nah, hipotalamus ini mengarah ke berbagai arah ya, termasuk ke kelenjar pituitari dan adrenal. Nah, hipotalamus ini sendiri berfungsi sebagai pengatur utama berbagai fungsi tubuh, termasuk pengaturan hormon. Nah, hipotalamus ini menerima sinyal dari melatonin ini tadi. Hipotalamus ini memberikan sinyal dari melatonin tadi dan berbagai input lainnya untuk mengatur keseimbangan hormonal. Jadi di hipotalamus inilah dia akan mengatur dari setiap yang masuk dari hormon dari melatonin ini tadi, seperti itu. Hipotalamus ini juga memproduksi hormon yang dapat menginhibisi sekresi hormon lainnya seperti hormon pertumbuhan dan hormon lainnya, seperti itu ini. Hipotalamus ini bisa dapat memproduksi hormon lainnya, yaitu ini dapat kita lihat bahwa ada tanda panah ini, hormon growth hormone, liver, hati, seperti itu. Selanjutnya, kelenjar pituitari ini mengeluarkan, ini adalah kelenjar, kita hapus dulu. Nah, di sini ada kelenjar pituitari. Setelah hipotalamus tadi, dia akan menghasilkan kelenjar pituitari ini, di mana kelenjar pituitari ini mengeluarkan hormon pertumbuhan dari ACTH yang merangsang kelenjar adrenal untuk memproduksi kortisol, berperan dalam respon stres dan metabolisme. Nah, ini dia kelenjar adrenal. Nah, jadi kelenjar adrenal ini adalah hormon yang kita rasakan saat kita sedang stres, seperti itu. Sedang melakukan metabolisme. Nah, itu. Nah, selanjutnya kelenjar adrenal ini memproduksi hormon seperti kortisol. Nah, ini dia. Ini ada tanda panahnya kan? Nah, jadi setelah dia memproduksi kelenjar adrenal tadi, dia akan memproduksi lagi hormon kortisol dan yang membantu mengatur metabolisme dan respon terhadap stres serta DHA yang berperan dalam perkembangan seksual dan fungsi lainnya. Selanjutnya kelenjar pituitari ini juga mengarah ke hormon pertumbuhan
yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari merangsang hati untuk memproduksi IGF-1 atau insulin yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sel. Jadi dia juga memproduksi ini hormon IGF ini yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sel. Jadi setelah masuk ke hipotalamus tadi, dia akan menghasilkan kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini juga menghasilkan kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini akan menghasilkan kortisol seperti keadaan ketika saat stres. Nah, itu adalah kelenjar adrenal serta kelenjar IGF-1 yang melibatkan hati dalam proses insulin. Jadi mekanisme ini menunjukkan bagaimana melatonin yang diproduksi oleh kelenjar pineal yang mempengaruhi hipotalamus untuk mengatur sekresi hormon lain termasuk hormon pertumbuhan dan kortisol yang berkontribusi pada pengaturan siklus tidur bangun dan respons stres. Seperti itu. Baiklah, ini adalah gambar terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu gambar mekanisme siklus menstruasi pada wanita yang melibatkan interaksi antara hormon dan perkembangan folikel di ovarium. Nah, ini adalah siklus menstruasi. Jadi, diagram ini menggambarkan siklus menstruasi selama 28 hari ya, dapat terlihat. Diagramnya itu selama 28 hari. Nah, di mana di sini menunjukkan perubahan hormonal yang terjadi di ovarium dan bagaimana hal ini mempengaruhi perkembangan folikel dan ovulasi. Nah, di sini ada hormon FSH. Nah, jadi hormon FSH ini meningkat pada awal siklus merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Jadi dia meningkat pada awal siklus merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Nah, setelah itu di sini dapat kita lihat bahwa LH ini memuncak menjelang ovulasi yang memicu pelepasan sel telur dari folikel seperti itu. Nah, di sini ada estrogen. Nah, di mana estrogen ini meningkat seiring dengan perkembangan folikel. Nah, hormon ini penting. Estrogen ini penting untuk mempersiapkan lapisan rahim atau endometrium untuk potensi kehamilan. Setelah itu progesteron. Nah, di sini ada garis warna biru ini, hormon progesteron ini setelah ovulasi corpus luteum yang berbentuk menghasilkan progesteron. Nah, hormon ini membantu memelihara lapisan rahim untuk mendukung kehamilan seperti itu. Selanjutnya panel ovarium. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ovarium di sini berbagai tahap perkembangan folikel. Nah, folikel awal yang mulai berkembang, folikel primer. Nah, folikel primer ini adalah folikel awal yang mulai berkembang. Selanjutnya folikel sedang. Nah, folikel sedang ini folikel yang tumbuh di bawah pengaruh FSH. Nah, folikel matang itu yang siap untuk ovulasi. Nah, ovulasi ini proses pelepasan sel telur dari folikel. Nah, selanjutnya corpus luteum. Nah, corpus luteum ini corpus luteum ini itu adalah proses pelepasan telur dari folikel. Corpus luteum ini adalah struktur yang terbentuk setelah ovulasi yang menghasilkan progesteron. Selanjutnya ada corpus albikan yang struktur yang terbentuk setelah corpus luteum dan mengalami degenerasi jika tidak terjadi kehamilan. Nah, jadi dapat dijelaskan di sini yang bagian ovarium ini. Ini adalah proses di mana ini terjadinya peluruhan dinding rahim. Nah, yang pertama itu di sini ada folikel primer. Ini folikel primer, terus folikel sedang, folikel gravian, ovulasi, corpus luteum, corpus albicans. Nah, ini adalah proses perkembangan folikel ovarium yang mengarah pada ovulasi dan potensi kehamilan yang dijelaskan pertama tadi. Sudah saya jelaskan ya bagaimana folikel primer itu, yaitu ketika mulai awal berkembangnya, folikel sedang yang tumbuh itu adalah pengaruh FSH tadi ini tadi.
Dan folikel gravian itu folikel matang yang siap untuk diovulasi. Ovulasi itu proses pelepasan sel telur dari folikel. Nah, korpus luteum ini struktur yang terbentuk setelah ovulasi dan menghasilkan progesteron, dan korpus albikan struktur yang terbentuk setelah korpus luteum dan mengalami degenerasi jika telah terjadi kehamilan. Seperti itu. Nah, jadi diagram ini menggambarkan interaksi antara hormon FSH, LH, estrogen, dan progesteron selama siklus menstruasi, serta perkembangan folikel di ovarium yang mengarah pada ovulasi dan potensi kehamilan. Seperti itu. Mungkin sudah cukup ini yang saya jelaskan mengenai mekanisme gambar. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika saya juga dalam masih tahap belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.